Dan teman-teman harus selalu adaptasi dengan breakthrough-breakthrough yang gila. Teman-teman jangan berpangku tangan atau jangan cuman mengeluh ketika ada suatu hal yang baru datang, karena itu inevitable. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sekarang, segala sesuatu bisa semakin cepat dan segala sesuatu bisa saja terjadi. Bisa aja tiba-tiba digital marketing nggak dibutuhin lagi, bisa aja tiba-tiba developer nggak dibutuhin lagi. Dan sangat banyak sekali kemungkinan-kemungkinan seperti itu tiba-tiba terjadi dan teman-teman harus punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ini adalah tips freelance buat teman-teman yang kepingin mulai freelance dan kepingin mungkin buat side hustle, buat pemasukan tambahan, atau mungkin buat menjadi sumber pemasukan utama karena mungkin teman-teman belum dapat kerjaan sampai sekarang. Tonton videonya sampai habis, teman-teman akan dapat tips lengkap gimana cara memulai freelance dan sampai teman-teman step up to the next level. Pertama, kira-kira apa sih tips ketika teman-teman ingin freelance? Sudah pahami fundamental terkait ini. Nggak ada yang namanya how to quick win, how to quick sukses, how to apapun itu. Teman-teman harus grinding, harus pasang threshold minimal 1 tahun ketika teman-teman ingin membuild sesuatu atau memulai sesuatu. Jangan baru mulai 1 bulan, nggak dapat hasil capek. Nanti baru mulai 3 bulan, nggak dapat hasil quit, dibayar kecil, ini, itu. Saya pribadi mulai freelance itu di tahun 2022 bulan Januari. Dan tahu nggak kapan aku bisa dapat penghasilan yang lumayan bagus tiap bulannya di freelance? Yaitu di bulan Oktober. Berarti butuh sekitar berapa bulan? 10 bulan. Aku baru bisa dapat penghasilan yang bagus dari freelance. Yes, aku memang waktu itu punya full time dan aku freelance cuman aku fokusin di 10 jam tiap minggu. Mungkin kalau aku 40 jam tiap minggu bisa lebih cepat hasilnya atau bahkan lebih optimal. Cuma waktu itu aku memang cuman 10 jam tiap minggu. Jadi teman-teman harus grinding, harus setup at least minimal threshold 1 tahun. Nggak bisa cuman 1 bulan, capek, ini, itu, no excuse buat teman-teman. Teman-teman harus bisa grinding. Yang teman-teman harus pahami adalah teman-teman harus selalu evaluasi tiap minggunya dari proses bisnisnya atau bahkan dari skillnya teman-teman atau proses optimasi dari proses engineeringnya. Teman-teman harus wajib banget evaluasi tiap minggu dan perbaiki tiap minggu. Teman-teman untuk tips ini tuh hanya membantu ya. Kita akan jelasin hal berbau teknis untuk membantu teman-teman sebagai good starter, good framework. Tapi teman-teman harus belajar sendiri finding out gimana cara dapat uang dan gimana cara ngoptimalin proses selama proses itu berjalan. Mungkin itu aja pemahaman-pemahaman fundamental, sekarang saatnya kita masuk ke ilmu teknis dari freelance. Nah, yang pertama, teman-teman harus pilih satu buah skill yang high demand, entah itu digital marketing, AI engineering, software engineering, apapun itu. Tapi pastikan bahwa skill yang teman-teman sedang kuasai ini itu tidak akan mudah digantikan oleh AI dalam at least 5 tahun ke depan. Kalau masih bisa digantikan oleh AI 1 tahun atau 2 tahun ke depan, maka ganti. Mungkin teman-teman berpikir, jika 5 tahun ke depan tidak bisa digantikan, tapi 10 tahun ke depan bisa digantikan, nggak apa-apa, pelajari aja. Teman-teman jadi orang paling ahli di situ selama 5 tahun ke depan. Nanti mungkin ketika sudah bisa digantikan, teman-teman harus bisa ambil posisi. Nanti kita akan bahas tentang ilmu teknis masalah adaptasi. Teman-teman harus kuasai itu dan menjadi ahli di situ. Kemudian teman-teman mulai freelance. Kira-kira butuh belajar berapa lama sih untuk bisa mulai freelance? Saran saya teman-teman saya threshold untuk belajar 3 bulan. Terus kemudian mulai untuk cari freelance. Cari portofolio dan mulai naik-naik dan mulai cari uang di situ. Gimana sih cara tahu high skill demand? Cara untuk mengetahui high skill demand adalah dengan riset. Risetnya lewat apa? Google, ChatGPT, whatever itu. Silakan tanyai mereka, cari tahu lebih detail. Tapi ingat, dalam proses riset jangan terlalu lama. Jangan sampai terlalu makan waktu sebulan, 2 bulan. Cukup seminggu atau 2 minggu aja untuk riset high skill demand. Pilih yang sekiranya mana yang teman-teman paling cocok, paling oke, dan kira-kira demand-nya cukup tinggi. Skill berikutnya, cara menentukan rate untuk freelance. Ketika teman-teman mulai untuk freelance tanpa punya background, tanpa punya portofolio sama sekali, walaupun teman-teman punya pendidikan tinggi di suatu hal, jangan set high rate hour, jangan set $10 di awal, jangan set $20 per hournya. Tapi set cuma $1 sampai $2 aja atau bahkan free. Karena teman-teman butuh portofolio, teman-teman tuh butuh showcase untuk ditunjukkan ke calon customer teman-teman.
Kalau teman-teman nggak punya pengalaman, baru belajar skill 3 bulan, terus kemudian mencoba freelance, ya pasti akan sangat susah sekali kalau teman-teman belum apa-apa sudah setup high threshold. Kecuali teman-teman sudah punya pengalaman profesional di perusahaan, atau mungkin sekarang teman-teman lagi jalanin di jadi software engineer atau digital marketing di sebuah perusahaan dan pengen freelance, silahkan kasih rate yang lebih tinggi, nggak apa-apa. Tapi untuk teman-teman yang memang dari nol, ya jangan, atau bahkan kalau perlu magang dulu di sebuah tempat. Cari magang mau yang paid, unpaid, hajar aja. Aku punya cerita nih, aku punya seorang magang yang sekarang aku hire jadi full time developerku. Bahkan sekarang lagi aku train untuk menjadi seorang senior dalam waktu yang cepat. Karena aku ngerasa dia punya kapabilitas yang bagus, skill yang oke, cara berpikir yang bagus, dan attitude yang bagus. Mungkin teman-teman bisa punya kesempatan seperti itu. Memang nggak semua perusahaan bisa seperti itu, tapi at least selalu harus mau mulai dari bawah. Kemudian untuk rate freelance nanti bisa disesuaikan, dinaikkan setiap berjalannya waktu secara gradual. Bisa teman-teman naikin 10% tiap 3 bulan, atau teman-teman mau naikin tiap tahun 50%, bebas, sesuai dengan kapabilitas dan peningkatan skill dari teman-teman. Topik selanjutnya adalah kemampuan untuk beradaptasi. Di perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini, yang sangat cepat ini, teman-teman wajib beradaptasi. Pada itu kenapa tadi aku sempat mention di awal, tiap minggu teman-teman harus selalu evaluasi apa yang bisa diperbaiki, itu juga bagian dari adaptasi. Dengan teman-teman evaluasi tiap minggu, oh ada teknologi AI baru nih. Nah, teman-teman coba gabungkan AI-AI itu ke dalam workflow-nya teman-teman, supaya untuk mempercepat kerjaan, meningkatkan kualitas kerjaan teman-teman, supaya customer bisa lebih puas kayak gitu dengan hasil kerjaan teman-teman. Dan teman-teman harus selalu adaptasi dengan breakthrough-breakthrough yang gila. Teman-teman jangan berpangku tangan atau jangan cuman mengeluh ketika ada suatu hal yang baru datang, karena itu inevitable. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sekarang, segala sesuatu bisa semakin cepat dan segala sesuatu bisa saja terjadi. Bisa aja tiba-tiba digital marketing nggak dibutuhin lagi, bisa aja tiba-tiba developer nggak dibutuhin lagi. Dan sangat banyak sekali kemungkinan-kemungkinan seperti itu tiba-tiba terjadi, dan teman-teman harus punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ingat, teman-teman harus bisa survive, teman-teman harus tetap bisa menghasilkan uang, teman-teman harus tetap bisa untuk menafkahi keluarga teman-teman atau teman-teman sendiri, apapun yang terjadi. Dan teman-teman harus bisa beradaptasi dan muter otak. Pada dasarnya freelance ini mirip kayak bisnis. Gimana cara teman-teman bisa survive, cuman memang freelance itu di level teman-teman sendirian memulainya. Teman-teman wajib belajar skill negosiasi dan selling. Teman-teman bisa baca video YouTube apapun itu, ada banyak teknik selling, teknik negosiasi, teknik marketing. Freelance itu kayak mini bisnis, di mana teman-teman adalah seorang marketing, seorang sales, dan seorang developer atau pengrajin ya. Aku lebih suka menyebutnya pengrajin. At the same time, teman-teman harus bisa belajar itu semuanya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Teman-teman silakan tonton, ada banyak course, free YouTube tentang sales, negosiasi, dan seterusnya. Pada dasarnya negosiasi itu adalah membuat sesuatu yang good deal, di mana good deal adalah deal yang sangat cocok untuk kedua belah pihak, untuk pihak teman-teman dan pihak customer. Ketika customer ngerasa value yang diberikan sama teman-teman itu lebih tinggi daripada harga yang teman-teman set, pasti mereka akan bilang ya tanpa ragu. Ketika customer bilang, wah ini bakal ningkatin revenue 1 miliar, tapi dia bayar ke teman-teman cuma 10 juta, ya it's worth it, kayak gitu. Atau dia bisa menghemat efisiensi sebesar 2 miliar, dia bayar ke teman-teman 100 juta, they will say yes. Even 500 juta, atau bahkan 1 M sekalipun, karena masih ada ROI-nya. Jadi itu adalah mungkin skill negosiasi. Untuk detail teknisnya silakan cari sendiri di YouTube, dan lebih ke jam terbang ya, negosiasi itu. Kita nggak cuma bisa belajar teori, tapi jam terbang. Dan harus terbiasa sama penolakan. Penolakan sekali, 2 kali, itu biasa. Penolakan 100 kali, itu biasa. Teman-teman harus bisa menerima yang namanya penolakan, karena penolakan adalah hal yang pasti. Kalau teman-teman mulai doing sales, freelance, nawarin skillnya teman-teman. Dan yang terakhir adalah what's next. Ini mungkin lebih cocok buat teman-teman yang sudah jadi veteran freelance, sudah freelance berkecimpung cukup lama. Apa sih lanjutannya? Mungkin kalau sudah teman-teman belajar tadi, sudah dapat klien dan seterusnya, ujungnya apa? Menurutku, ujung kalau dari ketika teman-teman sudah jago freelance, sudah dapat pendapatan dan kepengen nge-scale up, pilihannya dua. Teman-teman naikin rate-nya sampai sangat luar biasa mahal, yaitu bisa sampai di $200 per hour. Tapi teman-teman harus keluar negeri.
atau cari klien luar negeri, nggak bisa cuma dapat klien di Indonesia, atau build a business, build agency, build service business, di mana teman-teman nge-multiply ke samping, bukan ke atas. Kan kalau lewat rate tadi ke atas ya, tapi kalau ke samping itu teman-teman multiply ke samping. Masing-masing memiliki resikonya. Kayak kalau high rate, enaknya apa? Ya teman-teman sendirian. Jalan solo selesai bisa dapat uang. Resikonya apa? Tiba-tiba ada AI yang bisa gantikan teman-teman, jeder, selesai teman-teman. Tapi kalau yang satunya lewat bisnis, itu resikonya apa? Ya teman-teman harus siap-siap, OPEX-nya gede tiap bulannya. OPEX itu apa? Operational expense. Teman-teman harus bayar gaji karyawan, teman-teman harus berurusan sama legal, dan seterusnya. Dan teman-teman kalau seandainya kontrak masih berjalan ke karyawan teman-teman padahal proyeknya di-cut, ya teman-teman harus bisa nge-manage itu dan seterusnya. Intinya ada banyak lah resikonya, masing-masing memiliki resikonya masing-masing. Ya, teman-teman harus belajar manajemen resiko lah. Kalau mau dua-duanya apakah bisa hybrid scalingnya? Bisa aja, kenapa enggak? Aku pribadi mengaplikasikan dua-duanya. At some point aku rate-nya aku tinggiin sedikit demi sedikit, tapi at some point juga aku multiply dari sisi ke samping. Do it works? It works. It's hard and it's not easy. You have to try it yourself. You have to grind for it. And trust me, if you set a threshold buat long time, 1 tahun, 2 tahun, kau bakal berhasil toh, insya Allah. Penting berusaha aja, banyakin doa, dan selamat mencoba.